Jadi kalau kita nggak bersedia untuk berkorban waktu, energi, tenaga untuk mengubah kesukaan kita, passion itu kan basically apa yang kita suka ya. Betul, Untuk betul. mengubah kesukaan kita, berproses kita latih sehingga itu menjadi kejagoan kita, mendingan jangan bilang-bilang itu passion. Berarti Yes. kamu nggak serius. Pengen jadi pengusaha atau jadi karyawan? Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain sama teman-teman yang baru lulus kuliah. Dan mungkin lulus kuliah di tengah pandemi agak unik ya, karena tantangannya pasti lebih challenging, tapi banyak juga opportunity yang datang di tengah situasi kayak gini. Sekarang aku udah ada seorang sahabat aku yang keren banget, inspiratif, seorang content creator dan business and financial enthusiast, Alexander Ruby. Halo Ruby, apa kabar? Halo Analisa, baik, apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah, thank you ya. Udah mau diajak kolaborasi bareng di Analisa Channel. Sama-sama, ini nggak sengaja nih, bajunya Kita, matching nih. iya, nuansa agak purple gitu, terus kayak aja pengen agak beda gitu ya, karena menurut aku Ruby ini tuh belakangan banyak konten-konten yang berbau-bau psikologi, awareness, mindful gitu. Boleh tahu kamu lagi ngalamin apa nih? Sesuatukah di tengah pandemi ini sebagai seorang content creator dan entrepreneur? Tentunya ya, rasanya campur aduk teman-teman. Jadi kalau saya ditanya sama teman-teman, biasanya saya mengilustrasikannya tuh kayak gini. Saya sempat nonton satu video di YouTube, ada orang yang sama pandemi ini, dia merekam dirinya sendiri dalam bentuk video, seolah-olah lagi meeting, terus waktu dia beneran meeting sama timnya dia, yang diputerin itu videonya, dianya nggak di depan laptop, jadi dia kerjain hal lain. Oke. Dia melakukan itu selama seminggu dan nggak ada yang nyadar. Wow, itu dia kerja di sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan, teman-teman cari deh YouTube-nya. Kocak Nah, ya? saya itu lagi ngerasa kayak gitu, ngerasa bisa nggak sih ada orang yang take over kerjaan gua, take over responsibility gua, terus gua istirahat aja di belakang. I know, aku bisa relate sih sama itu, karena kadang aku juga sebagai seorang entrepreneur juga ngalamin capek, ngalamin kayak pengen pause dulu sebentar gitu untuk tidak terlalu berlari, tapi ternyata nggak bisa gitu ya. Nah, ngomongin soal dilematis itu, karena seorang Alexander Ruby mungkin yang follow pasti udah pada tahu ya, Ruby ini terkenal sebagai seseorang yang menginspirasi, terutama karir path kamu yang dulu pernah kerja sebagai seorang karyawan. Boleh ceritain dulu dong background kamu di sini sebelumnya sebagai karyawan di perusahaan apa? Nah, menarik nih. Ini aku sambungin sama pertanyaan pertama ya, yang bicara soal psikologi kenapa gitu. Jadi kebetulan aku baru ngerilis buku judulnya You Do You, teman-teman. Itu bisa didapetin di itu toko bisa dapetin buku? di semua Gramedia, dan bersyukur ini banyak orang yang relate. Jadi baru 3 bulan rilis, udah masuk list bestsellernya Gramedia. Wow. Nah, lalu ke pertanyaannya tadi gitu. Aku mau yang versi tanda tangan Ruby ya. Siap, nanti kita kirimin ya. Ya, siap. Terus. Saya pernah ngalamin mencoba bereksperimen dengan 9 role yang berbeda. Yes. Sampai akhirnya saya berada di titik yang saya ngerasa, oke, ini kayaknya sweet spotnya gue nih, bukan comfort zone ya. Sweet spotnya gue, dan gue bisa bilang ini paling dekat ke apa yang orang sebut dengan quote-unquote ikigai gitu. Semacam calling gitu ya? Yes, semacam calling, semacam purpose. Why you do what you do gitu ya? Exactly. Dan itu true story seorang Ruby yang akhirnya dituangkan dalam sebuah buku perjalanan karir kamu juga dong sampai di titik ini sebagai seorang content creator. Exactly, benar. Jadi dari 9 hal yang saya coba tadi, yang paling pertama nih, yang paling awal tuh mungkin teman-teman nggak kebayang ya. Saya dulu kerjaannya panas-panasan di lapangan yang becek, lumpur. Kerjaannya gali lubang, tutup lubang, pakai ekskavator. Oke, sangat ini banget ya, hard skill banget ya. Hard skill banget. Dulu saya jualan alat berat. Jadi kalau teman-teman lihat sepanjang jalur pembangunan MRT ada alat berat berjejer, nah itu hampir semuanya saya bisa ngendarain. Nggak nyangka benar, ya. Serius. Terus. Jadi
berproses. Habis itu saya pernah jadi product manager, bantu sebuah startup bikin app dari nol sampai jadi. Kemudian pernah juga pendek sekali latihan vokal, terus mencoba untuk jadi ya gitu deh penyanyi gitu ya, ikut-ikutan audisi. Tapi hasilnya teman-teman bisa tahu, nggak pernah ngelihat album saya di Spotify kan, adanya podcast kan. terus sempet juga itu tuh kayak random banget ya, dari yang alat berat sampai pengen jadi seorang singer terus. Nah itu yang menariknya teman-teman. Ketika kita aware, self awareness kita baik atau bahasa Indonesianya kita paham diri, peka gitu ya. Yes, kita jadi tahu bahwa ini sebenarnya kelihatannya kayak liar, tapi sebenarnya ada connecting dots ya teman-teman. Dan itu bisa dibilang sedikit karena faktor luck, karena sebagian besar karena memang diusahakan gitu. Misalnya waktu saya pindah dari sales alat berat ke pekerjaan berikutnya sebagai fotografer ya, waktu itu fotoin makanan. Oke, fotografer juga. Terus. Nah, aku tuh berproses sekitar 2 tahun. Jadi Senin sampai Sabtu, waktu itu kerja masih Senin sampai Sabtu ya teman-teman. Ketahuan di tahun berapa tuh? Ketahuan deh tahun berapa. Terus. Nah itu setiap pulang kantor jam 6 itu aku belajar fotografi gitu. Lalu Sabtu Minggunya ketika ada project ya baru terima kerjaan job foto. Nah begitu terus aja tuh, ngelatih, mengasah skill, ngumpulin portfolio selama 2 tahun, baru aku ngerasa oke, solid nih, gue mau pindah ke jalur baru ini. Jadi kurang lebih gitu teman-teman. Wow, ini keren banget loh kalau aku lihat tuh ada satu connecting dot gitu ya, dimana yang bisa menemukan adalah diri kita pada saat kita punya kepekaan diri yang baik, self awareness tadi. Ya. Nah itu kamu tuangkan di dalam buku yang kamu tulis ya, dan yang pengen aku tanyain tuh sebenarnya gini nih Ruby. Pasti dong namanya orang switch profesi pekerjaan, pasti kita akan mengincar sesuatu yang disebut dengan income. Yang lebih baik dan lebih banyak dapatnya pasti ya, itu kayak manusiawi gitu. Tapi gimana caranya supaya itu bisa beririsan dengan passion atau ikigai kita tadi gitu. Karena kalau kita ngomongin tentang dilematis karyawan atau pengusaha, apalagi kalau kita baru memulai di tengah pandemi ini, itu akan muncul pertanyaan yang sering di dalam diri kita sendiri, bisa nggak ya aku keluar dari zona ini? Nah, oke. Itu menurut kamu high income skill tuh apa sih yang perlu dipunya sebagai seorang pengusaha, dan penting nggak sih seorang karyawan itu pada saat dia memang pengen punya satu dot yang dia temukan, dia juga perlu punya high income skill gitu. Perbedaannya apa nih high income skill seorang employee dan entrepreneur? Oke, nah mungkin aku jawab yang pertama dulu yang soal ikigai. Jadi saya izin share screen ya teman-teman. Wow, menarik. Boleh banget. Kebetulan udah banyak beberapa kali diminta share tentang ini, jadi aku ada slide-nya. Udah tampil? Iya, warnanya abu-abu. Nah, jadi teman-teman ini sedikit framework aja supaya teman-teman punya punya perspektif yang lebih lengkap, lebih visual, kebayang. Intinya kita tuh mencari ikigai atau purpose itu irisan antara 4 hal. Apa yang kamu suka, apa yang kamu jago, apa yang dunia butuhkan, dan apa yang dunia bersedia membayar. Yang terakhir ini penting loh, karena ada aja yang dunia butuh tapi nggak bersedia membayar gitu ya. Atau membayarnya ya oke lah gitu. Nah ini yang saya maksud dengan high income skills tadi. Gitu. Ada dunia bersedia membayar lebih untuk skill-skill tertentu, untuk bisnis-bisnis tertentu, untuk produk-produk tertentu gitu. Nah tapi saya juga ngerasa bahwa saya mau menggunakan kesempatan ini untuk mengclarify ke teman-teman, ke generasi-generasi yang selama 10 tahun terakhir itu digembleng sama kata kunci passion gitu. Iya. Seolah-olah kata passion itu adalah salah satunya jalan menuju sukses. Padahal ya gitu, passion itu teman-teman kalau dilihat dari akar katanya dalam bahasa Latin itu artinya adalah to suffer, untuk berkorban.
Jadi kalau kita nggak bersedia untuk berkorban waktu, energi, tenaga untuk mengubah kesukaan kita, passion itu kan basically apa yang kita suka ya. Betul. Untuk mengubah kesukaan kita, berproses, kita latih sehingga itu menjadi kejagoan kita, mendingan jangan bilang-bilang itu passion. Yes. Berarti kamu nggak serius. Nah, karena apa yang kita suka aja nggak bisa menghasilkan gitu. Harus diubah menjadi apa yang kita jago. Nah, jadi mungkin sampai situ dulu. Nah, kalau soal high income skills, sebenarnya kita udah bisa ngelihat sih trennya teman-teman. Saya coba cari sebentar ya. Ini kebetulan baru aja 2 hari yang lalu aku taruh di Instagram saya. Saya coba tampilkan deh, biar teman-teman juga sekali lagi lebih kebayang, ada visualnya. Mantap banget sih. Anak ini soalnya. Mungkin ini anak visual ya. Iya, mungkin seperti yang kita bahas di YouTube saya gitu ya. Yes. Obrolan kita sebelumnya yang DISC. Kayaknya saya ada sisi C-nya lumayan deh. Kayaknya nggak cuma lumayan deh, banget deh. Banget ya. Iya. Tapi itu juga ini ya, kayak yang aku sempat sampein, itu kayak bisa ups and down juga tergantung profesi kita yang lagi mendukung kita untuk upgrade di sebelah mana nih DISC-nya gitu nggak sih? Betul. Apa ini Mas Ruby? Okay. Ini riset yang aku temukan dari source-nya ada di situ, teman-teman bisa baca ya, dari Federal Reserve, riset tahun 2018. Nah, teman-teman lihat garis yang di tahun 1990 ini adalah titik di mana dunia itu mulai shifting. 1990 itu ya? Iya, betul. Nah, 1990 ke kiri berarti antara 1970 sampai 1990 itu terjadi perubahan di dunia kerja karena orang bergerak menuju ke automation. Oke. Ya, jadi yang tadinya orang dikerjakan secara manual, akhirnya dikerjakan sama mesin. Nah, ini revolusi industri bahasanya. Gitu. Banyak pabrik-pabrik gitu ya, banyak mesin-mesin. Nah, tapi di tahun 2000 teman-teman lihat itu mulai beririsan ya, ada 2 garis ini yang mulai membentuk X. Semakin banyak permintaan untuk pekerjaan-pekerjaan yang non-repetitif, yang tidak berulang dan membutuhkan kapasitas intelijensi atau kognitif yang tinggi gitu. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang repetitif ya, yang kapasitas kognitifnya rendah, skill kognitifnya rendah, itu semakin berkurang demand-nya. Nah, ini adalah kita lagi masuk ke fase berikutnya, namanya itu transformasi digital. Ya, ini yang dikeluarkan sama pemerintah 4.0 ini loh guys, gitu. Di depan mata ya, apalagi pandemi ini menambah satu kondisi nyata, kita ngadepin era VUCA itu yang menjadi sangat jelas di depan mata nggak sih? Bener. Dan ini aku gali lagi teman-teman ya, lebih dalam lagi nih. Wow. Kalau kita lihat 2021 nih, kita sekarang di sini ya. Ini riset dari Microsoft Data Science Learning. Mereka itu menganalisa 5 tahun ke depan itu bakal ada 149 juta pekerjaan baru yang berhubungan sama digital. Oke. Nah, apa aja yang paling nomor 1 dicari adalah yang berhubungan sama privacy dan 6 juta sekitar cyber security. Karena makin banyak yang online, ya kan, kita belajar online, kuliah online, kerja online. Mungkin di sini juga saya ibadah juga sekarang online nih, analisa nih. Iya, bener ya, nggak right? perlu. Betul. Nah, makin banyak dari kita yang online, makin perlu kita punya ahli-ahli cyber security. Karena kan bahaya kalau ada hack dan segala macam. Betul. Nah, teman-teman bisa baca sendiri tuh di bawahnya tuh ada data analytics, ada software developer, AI gitu ya. Nah, kalau bicara high income skills, 5 tahun ke depan, inilah high income skills yang akan mengalahkan skill-skill yang sebelumnya. Gitu. Jadi ini namanya digital skills yang mungkin sebelumnya kita nggak kebayang ya sebelum pandemi ini gitu. Tapi ternyata sekarang teman-teman jadi lebih punya satu gambaran bahwa mereka yang bisa survival mode-nya itu keluar sebagai seorang employee maupun entrepreneur adalah mereka yang bisa beradaptasi untuk meningkatkan atau upgrade digital skill ini salah satunya.
Benar banget, benar banget. Waduh. Nah ini nih, kalau kita lihat kan berarti ini berbau terkait sama cyber ya, digitalisasi gitu. Ya. Kalau menurut seorang Ruby sendiri, ketika kita bicara tentang passion gitu, kita bicara tentang proses kita menjadi seorang pengusaha gitu ya. Banyak nih yang udah kerja di sebuah perusahaan, pandemi ini tuh rasanya bosen banget dengan adanya working from home. Ya tadi salah satunya teman kamu yang kalau meeting seharian dia udah bikin video seolah-olah itu dia lagi nonton, padahal aku pernah juga ngisi materi di salah satu perusahaan Ruby, terus kayak si bapak ini tuh kayaknya tuh online gitu, dia kayaknya sit di dalam webinar aku gitu. Tapi kan webinar aku tuh nggak pernah yang cuma satu arah, kita selalu kayak tebak-tebak untuk nge-unmute. Aku selalu minta jadi akses co-host, terus kayak aku minta dia untuk berpendapat, terus si bapak itu diam aja tapi gerak-gerak. Itu kayaknya tipikal video yang kamu ceritain itu, gitu. Benar-benar videonya di looping aja tuh, kesannya kayak gitu. Lagi nonton. Terus ketahuan sama direksi kan waktu itu hadir, ini si bapak gitu. Ya akhirnya pada kode-kodean yang akhirnya aku melihat ya kita mengalami Zoom fatigue gitu ya. Aku aja yang meeting cuma pagi aja tuh kadang-kadang bosen dan capek gitu, ngerasa kayak nggak efektif kalau kita nggak ketemu langsung. Nah pertanyaannya, pada saat kita memutuskan untuk keluar dari zona itu, apa sih yang dibutuhkan ketika kita mau shifting dari zona sebagai seorang employee, yang tadi Ruby sempat sampaikan juga kan pengalaman kamu dulu di alat berat gitu, perusahaan sebagai seorang sales di sana, tiba-tiba kamu shifting ke entrepreneur gitu. Mental apa yang dibutuhkan nih kalau kita ngomongin soal mentality-nya, yang ini penting dan relate selama 5-10 tahun ke depan? Oke. Jadi teman-teman, saya kaitkan sedikit sama yang sebelumnya soal skill, lalu kita ke mentality ya. Ya, mindset mungkin ya, mindset juga bisa nyambung. Betul, skill, mindset, mentality. Yes. Nah jadi saya ngerasa yang paling pertama ya skill dulu kita beresin, karena itu yang paling praktikal, paling skill kelihatan dulu. Gitu ya. Karena simpelnya gini teman-teman, yang karyawan sekarang buka CV teman-teman, di situ bisa nulis punya skill apa aja sih. Gitu. I see, ya, right? ya. Itu kan nyata ya. Oh gue bisa Microsoft Office, Excel gue jago banget soal ngitung data, bisa hafal 30 macam rumus buat menganalisa gitu. Nah itu tangible gitu kelihatan. Yep. Atau skill yang kayak, oh gue selama 5 tahun terakhir karir gue bisa jualan dan jualan gue naik terus. Dari waktu misalnya saya dulu alat berat ya, dari cuman nilai 100-200 ribu dolar per tahun, di akhir karir saya jualan saya beberapa juta dolar gitu. Nah jadi itu juga tangible kelihatan. Nah teman-teman coba kumpulin dulu. Oke, jadi kumpulin skill yang tangible ya. Ya, yang kelihatan yang kita teman-teman juga di CV kalian juga tahu, oh ini gue udah ada karyanya nih gitu. Nah, habis itu coba hubungkan dengan misi teman-teman untuk misalkan menjadi pengusaha. Right? Apakah skill saya yang sekarang ini bisa mendukung karir saya sebagai pengusaha nanti? Nah, saya kan nggak tahu ya teman-teman mau jadi pengusaha apa gitu, beda-beda. Mungkin di sini ada yang mau jadi pengusaha di bidang beauty gitu. Yes. Right? Lagi ngetren nih kecantikan. Tapi misalkan backgroundnya kayak saya, jual alat berat. Waduh, jualannya mungkin masih nyambung. Nah itu yang saya sebut yang dengan dijual itu ya. Dijual beda kan. Nah jadi kita cari yang namanya transferable skill. Itu yang tadi masih nyambung tadi. Yang masih nyambung, skill-skill yang bisa ditransfer dari pekerjaan atau job yang lama ke masa depan yang mau kita kerjakan. Itu apa namanya? Transferable skill. Transferable skills. Nah, yang kurang nyambung ya PR kita untuk menjembatani gap itu supaya waktu kita lompat nggak terlalu jauh. Dari sekarang misalnya teman-teman tahun lagi deh gue mau jadi pengusaha skincare gitu ya, beauty gitu kan. Ya berarti kita jualannya udah tahu, misalkan ngerti marketing, ngerti branding, tapi gue belum ngerti produk. Oh ya dari sekarang mulai nyicil nih, mulai riset, atau mungkin kita cari partner yang bisa mengisi kita khusus di bagian produknya. Mungkin langsung aja
setahun ke depan kita banyak temenan sama dokter-dokter kulit gitu. Oke, baik, Right? baik. Ya, menarik itu idenya. Ya, sehingga kita bisa transfer ilmu dari dia, sekaligus dia jadi partner kita mungkin. Jadi kita berbagi berbagi beban opportunity juga ya. gitu. Betul. Sesimpel itu sih menurut saya untuk tahap satunya ya. Nah, kalau soal mindset dan mental, nah ini mungkin yang agak berat nih Analisa. Apa tuh? Karena menurut aku kita aja pada titik yang sekarang melalui proses ini tuh ada juga ups and down-nya gitu kan gitu. Kalau dari pengalaman sendiri aja di si Ruby, kita ngomongin teorinya nanti gitu ya. Tapi kita ngomongin ke diri kita nih. Kalau Ruby sendiri, apa sih yang sebenarnya bisa sampai membuat seorang Alexander Ruby itu di titik ini gitu? Mental seperti apa nih? Dan mindset seperti apa yang bisa ngebikin kamu tuh bisa survive ketika kamu keluar dari zona nyaman dulu gitu? Ya. Saya percaya teman-teman bahwa pada akhirnya kita kerja, kita punya usaha atau profesi apapun, ujung-ujungnya buat ngapain sih? Kalau Analisa mengerjakan semua ini buat apa Analisa? Ya pasti yang kebutuhan dasar ya, Maslow bilang kebutuhan sandang papan itu ya untuk cari duit gitu kan, untuk bisa survive gitu. Terus kemudian yang menarik nih pakai Maslow soalnya. Iya. Setelah itu tercapai, berikutnya apa? Iya, pasti ada semacam security ya, sampai kita pada tahap yang teori ini tuh bilang untuk kita mendapat satu pengakuan, aktualisasi diri dan penerimaan dari orang lain gitu. Yes, nah aktualisasi diri gitu kan. Kalau saya simplify mungkin kalau urusan perut udah beres, ujung-ujungnya kita mau urusan happy, ya nggak sih? Iya benar, itu kan satu-satu, kita nggak bisa ngurusin happy dulu kalau urusan perut yang belum kelar gitu ya. Exactly. Nah, ya, betul. Jadi gini teman-teman, kenapa aku senangnya ngejawab dengan cara seperti itu? Karena kalau bicara mindset atau mental, fasenya teman-teman yang nonton ini saya nggak tahu. Kalau memang masih fasenya adalah di tadi survival mode untuk kebutuhan basic, ya udah mentalnya the power of kepepet dulu aja nggak apa-apa, gitu. Pokoknya gue survive dulu deh, gitu, right? Dan nggak usah terlalu pusingin yang lain-lain, ya. Nah sehingga kalau kita kaitkan sama si ikigai tadi teman-teman, yang apa yang lo suka, apa yang dunia butuhkan, apa yang lo jago, apa yang dunia bisa bayar, ya mungkin jadinya fokusnya ke apa yang dunia bisa bayar, apa yang dunia butuhkan, dan apa yang kita jago dulu. Bahkan kadang-kadang kalau kita nggak jago-jago banget, gitu ya, tapi dunia bersedia bayar, gitu ya, ya udah ambil dulu, gitu. Right? Nah, jadi itu mindsetnya, gitu. Tapi kita nggak bisa berhenti di sana aja, gitu menurut saya. Berikutnya adalah ketika kita udah di satu titik yang kita ngerasa, oke nih kayaknya kebutuhan gue udah bisa gue cover dengan aman nih gitu. Bahasanya financial planner kan, gue udah punya dana darurat atau tabungan untuk biaya hidup mungkin 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu. Nah di situ kita mulai aktivasi lagi nih mode eksplorasi kita, mode eksperimennya. Oke, gue mau naik nih. Sekarang gue mulai pelan-pelan cari happy nih, gitu. Nah, mulai tuh kita cocokin lagi kan. Makanya saya nggak akan kaget kalau di sini ada teman-teman yang dari karyawan mau menjadi pengusaha, jalannya simpel aja. Oh yaudah, gue beli franchise tahu kriuk dulu deh. Iya. Itu kan karena nggak semua orang bisa memulai bikin bisnis model gitu kan. Betul. Berani untuk nge-hire karyawan gitu. Betul. Itu yang mungkin main aman gitu. Betul. Nah biasanya orang main aman itu kenapa? Ya karena tadi ya udah gue pokoknya butuh bisnis ini buat mengcover kebutuhan gue dulu. Nggak ada hubungan sama happy-happynya. Karena saya udah pernah nyobain nih Analisa. Dulu saya hampir ngambil franchise-nya tahu kriuk soalnya. Oke, terus menggorengnya itu satu kali ngegoreng itu 20 menit. Oke, dan itu nggak mudah nggak sih? Nggak boleh cuman didiemin, itu harus diaduk non-stop. Jadi tangan kita begini terus nih 20 menit. 20 menit ngegoreng tahu ya sampai kuyup. Goreng tahu gitu sampai kuyup gitu ya. Oke. Nah mungkin
di situ kan kita nggak ngerasa enjoyment, nggak ngerasa happy mungkin, Iya, iya, but iya, iya, iya. the money is good and that's Oke. okay, gitu. Nah, setelah itu teman-teman, ya silakan kita mau ngejar happy-nya dengan, mungkin dengan duit yang gue udah dapat dari tahu kriuk, dari misalnya tadi 1 franchise bisa menjadi 3 franchise dan sekarang udah cukup aman buat hidup, ada sisa berapa nih, ada tabungan berapa nih? Oke, kita memulai bisnis lain lagi yang lebih punya dampak misalnya ke orang sekitar, lebih bisa bikin kita happy, lebih dekat dengan apa yang kita suka gitu. Atau kayak kalau contoh kita tadi skincare, ya mungkin ini jadi modal kamu buat bikin bisnis skincare gitu, karena kamu senang banget sama beauty gitu. Oke, jadi satu-satu ya. Satu-satu sih. Kalau case-nya seperti itu ya. Ya mungkin di sini ada juga teman-teman di sini yang anak sultan, terus langsung kayak, oh ya udah, gue bikin skincare. Tinggal bikin proposal. Tinggal bikin aja Bapak gitu. Sultan gitu ya, terus iya. ACC gitu ya. Tapi nggak salah juga kan kayak gitu. Nggak salah. Yang salah adalah kalau kita nggak self-aware, nggak paham diri, kita tuh di fase mana. Lah kita makan aja susah terus mau sok sultan. Wih jangan dong guys, bahaya guys. Jangan sampai minjem duit kemana-mana terus kita nggak bisa balikin atau gimana, atau sampai kelilit utang kan ngeri ya. Gitu. Iya. Aduh, keren banget sih ini menurut aku. Self awareness itu bisa menjadi satu modality kita ya untuk menyadari modality yang kita punya apa, ya kan? Karena ada orang yang startnya dari 3 pada saat tadi dia punya rezeki sebagai anak sultan. It's okay, dia mau usaha apapun udah tinggal jalan. Tapi ada juga orang yang startnya itu harus dari minus atau dari 0 atau dari 1, dan itu kita nggak bisa comparing satu sama lain. Nah, salah satu tujuan kita menemukan ikigai tadi gitu ya, mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan yang beririsan di ikigai materi yang tadi sempat disinggung sama Ruby, itu kayak jadi kita sadar bahwa kita punya kesempatan yang sama untuk mengisi gap-gap yang tadi mungkin belum terisi sebagai modality yang kita punya. Iya nggak sih? Yes. Oke, nah ini daging banget sih semua obrolannya, aku sampai mencatat semuanya nih Ruby. Oke, tapi nggak kerasa kita akan bikin di mental upgrade episode berikutnya, ya nggak sih? Aku pengen ini nih Ruby, pengen sekaligus closing statement dari Ruby juga gitu. Aku yakin sih pasti kita semua tuh sekarang lagi ngadepin situasi ini yang sampai aku baca di salah satu literatur ini, para pengusaha tuh mentalitinya kena banget, anxiety mereka meningkat gitu karena ngadepin situasi yang nggak mudah, sehingga pengambilan keputusan mereka tuh jadi goyah gitu kan karena ekonomi problem juga. Apa yang pengen kamu sampaikan buat teman-teman yang sekarang lagi struggle sebagai seorang pengusaha, dan apa yang pengen kamu sampaikan untuk teman-teman yang lagi struggle menjadi seorang karyawan? Yang aku yakin dua-duanya sama-sama butuh punya ikigai ini. Silakan Ruby. Mungkin kembali ke ikigai tadi, apa yang kita suka, apa yang kita jago, apa yang dunia butuhkan, dan apa yang dunia bersedia membayar. Kalau saya menjadi orang yang pragmatis banget ya yang simple-simple dan bisa mudah dipraktekkan aja deh Mas Rub gitu, realistis aja. Ya kita mengikuti kemana dunia lagi mengarah. Maka tadi aku berikan contoh digital skills gitu. Teman-teman yang sekarang karyawan dan pengen upgrade skill teman-teman, banyak loh kalau kita mau Google. Microsoft itu ngasih courses gratis, nggak usah bayar, cuma butuh sign up. Bisa belajar mulai dari data analytics, software engineering, cyber security, semua yang tadi saya sebut itu ada modul-modulnya gratis. Dan itu gratis. Itu gratis, teman-teman tinggal sign up. Iya. Walaupun itu skillnya dipakai untuk kerja sebagai karyawan, tapi itu menjadi modal nanti kalau kita mau jadi seorang pengusaha. Bisa banget gitu. Nah, tapi jawabannya kan itu ya. Dunia lagi ngarah kemana ya, gue ngikut dong. Jangan ketinggalan wave-nya, jangan ketinggalan trennya gitu. Setuju. Kemudian buat teman-teman yang mungkin terdampak dalam bentuk, kalau tadi kan mungkin karyawan yang masih ngantor safe, gitu ya. Kalau mereka yang misalnya dirumahkan, betul. Sama tetap upgrade digital skills tadi. Ada riset yang menunjukkan kalau kita belajar digital skills dan kita dapat sertifikatnya, itu
menambah potensi kita untuk di-hire, bahkan menambah potensi kita untuk naik gaji di pekerjaan berikutnya. Nah, sambil menunggu, realistisnya ya kita cari potensi-potensi di mana kita bisa mencari extra income gitu. Teman-teman ada satu platform namanya itu Bagi Rata. Saya ngelakuin ini sebenarnya platform donasi. Jadi saya banyak berdonasi lewat Bagi Rata. Bentuknya adalah orang-orang yang butuh bantuan, kalau teman-teman sampai memang butuh banget, bisa masuk ke Bagi Rata, tulis kebutuhan teman-teman, nanti donasinya bisa disalurkan ke teman-teman langsung gitu. Itu mungkin yang saya bisa sarankan, sambil ya teman-teman mulai coba cari, bisa masak, ayo jualan masakan, kasih ke teman-teman, cobain. Senang tanaman, di rumah banyak tanaman, terus kalian jago bikin tanaman itu bertumbuh, berkembang biak, bisa jualan tanaman. Nah sekarang kalau yang ke pengusaha ya, pengusaha agak lebih kompleks. Saya taruh terakhir, izin ya 2 menit lagi kita beresin. Boleh. Buat teman-teman pengusaha, mungkin kita juga saatnya untuk lebih mindful sama tim kita. Ya saya paham 1 tahun terakhir nggak gampang, tapi lebih pusing lagi kalau kita atas nama profit kita nggak mengutamakan protokol kesehatan. Iya, betul. Gitu. Pada saat sekarang survival nomor 1. Cuma kita nanti akhir tahun kita bisa bilang, "Woi, profit kita naik sekian persen," lalu sekian persen juga tim kita terdampak, dan ya jangan sampai lah ya ketok kayu, jangan sampai ada yang lewat gitu. Itu yang pertama, jadi mindsetnya. Jadi safety dulu teman-teman yang pertama. Kalau dulu saya sebagai pengusaha sebelum pandemi, saya akan taruh target kenaikan berapa persen. Setiap tahun ya. Iya, sekarang saya lebih realistis. Apakah industri saya memang terdampak? Kalau industri saya terdampak, misalkan sekarang saya di airline, pesawat emang nggak terbang bro, lo mau naik berapa persen gitu. Oke, jadi KPI atau OKR-nya juga lebih realistik ya? Betul, kita realistik sama tim kita. Karena tim kita pun bekerja di dalam situasi pandemi. Gitu. Yang nggak biasa gitu ya? Yang nggak biasa. Nah jadi fokusnya tetap ke survival, bukan berarti kita nggak cari revenue, betul. Tapi pressure-nya itu alangkah baiknya kita normalkan sama situasi sekarang gitu. Kita sesuaikan dengan situasi sekarang. Itu sih menurut saya. Good point. Dari pengusahanya sendiri, kalau ada kesempatan, banyak-banyak ngelakuin hal yang bikin kamu happy. Kalau butuh bantuan secara mental, ngobrollah sama profesional seperti Analisa dan kawan-kawan. Karena aku sendiri pun cari bantuan profesional. Dan kebetulan itu teman ya, jadi profesional yang nggak profesional sebenarnya. Terus itu ngebantu gimana banget, itu ngebantu efeknya? Oke, jadi kayak itu it works ya sama seorang Ruby yang menjalankan peran sebagai seorang entrepreneur juga. Ya. Nah ini teman-teman, ternyata bener banget tadi apa yang disampaikan sama Felixander Ruby. Kita semua tuh cuma manusia biasa bro gitu, dimana ada ups and down-nya. Sehebat apapun kita, pasti namanya sebagai entrepreneur ini ada ekspektasi yang nggak bisa dipungkiri menjadi beban tersendiri gitu ya, kayak yang kita bahas di episode waktu aku diajak collabs di YouTube channelnya Felixander Ruby. Mengisi gap-gap atau memberikan tangible skill sebagai satu upgrade diri. Jangan pernah takut untuk punya banyak skill. Kumpulin itu sebagai portofolio, rubah mindset untuk bisa memenuhi ikigai kamu, dan do action yang nantinya akan membawa kita pada satu high professional income, apapun profesinya. Thank you Ruby udah join di kali ini, Mental Upgrade versi pertama kita. Semoga habis ini ada versi-versi berikutnya. Kalau teman-teman suka sama konten-kontennya Felixander Ruby, bisa follow Instagramnya Felixander Ruby, dan juga ada YouTube channelnya. Boleh dikasih tahu YouTube channelnya apa Ruby? Yes, teman-teman bisa cari nama saya Felixandro Ruby, pakai X, Sandronya, L-nya 2. Nanti ditampilin kali ya.
Gitu sih teman-teman. Oke, baiklah kalau begitu. Thank you banget Ruby udah join Thank dan you. ngobrol. Ilmunya daging semua. Teman-teman kalau kalian suka sama konten ini, sebarin sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe juga kontennya Ruby. Dan kamu juga bisa kasih komen kira-kira apa yang bisa kamu dapetin dan kamu pengen dapetin di Mental Upgrade versi berikutnya. Sampai jumpa, jaga kesehatan. See you, bye-bye. Assalamualaikum. See you.